Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita J, stambuk A2411987. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 4, yaitu kalor uap air. Apa sih itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda lebih rendah. Sedangkan kalor uap air adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk mendidihkan atau menguapkan suatu zat cair dalam 1 kilogram. Peristiwa uap kalor ini biasanya kita lakukan dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memanaskan air dalam sebuah panci, maka ketika air dalam panci tersebut mencapai pada titik didihnya, maka akan tercipta gelombang-gelombang air atau bulir-bulir air di dalam permukaan air tersebut. Namun ketika suhu dari air tersebut kita turunkan, maka gelombang-gelombang yang akan terdapat di dalam permukaan tersebut akan menghilang. Dalam peristiwa pendidihan atau mendidih, air yang kita masukkan tadi tidak akan mengalami kenaikan suhu, meskipun kita telah menunggu untuk mendiamkan air yang mendidih tadi selama beberapa menit. Hal tersebut karena air yang dalam panci telah mencapai titik didihnya. Sesuai dengan pernyataan yang tadi, bahwa ketika kita mendidihkan air dan air tersebut mencapai titik didihnya, maka akan terjadi gelombang-gelombang air atau buih-buih air di atas permukaan air tersebut. Untuk itu, mari kita melakukan percobaannya. Untuk peristiwa kalor uap air, kita siapkan air tersebut di dalam wadah atau panci. Kemudian, kita nyalakan api kompornya. Lalu kita tunggu air ini sampai mendidih. Sekarang kita lihat airnya telah mendidih. Air yang mendidih mengeluarkan gelembung-gelembung atau buih-buih air seperti ini. Artinya telah mendidih, mencapai suhu 100 derajat Celcius. Dan di dalam air tersebut terdapat gelembung-gelembung atau buih-buih air seperti ini ya. Kemudian pada saat proses pendidihan semakin lama air mendidih, maka gelembung-gelembung air yang terdapat di dalam panci tersebut akan semakin banyak. Buih air atau gelembung-gelembung air ini tercipta karena ia bergerak cepat dan dapat ke permukaan dan melepaskan diri dari permukaan air sehingga terjadi penguapan. Mengapa gelombang-gelombang air ikut terjadi? Karena adanya perpindahan kalor sehingga menyebabkan air yang berada pada dasar panci akan naik ke permukaan menjadi uap air. Sekarang kita lihat airnya masih mendidih. Kita coba turunkan suhu airnya dengan mematikan kompornya. Nah, kita lihat bahwa gelombang-gelombang atau buih-buih air akan menghilang. Hal ini membuktikan bahwa uap air hanya tercipta pada saat gelembung-gelembung buih-buih air tersebut ada. Dari peristiwa atau percobaan ini dapat saya simpulkan bahwa ketika suhu diturunkan, maka gelembung-gelembung air atau buih-buih air di permukaan air tersebut akan menghilang. Hal ini membuktikan bahwa pada proses pendidihan uap air hanya akan tercipta ketika terjadinya gelembung-gelembung air pada saat air tersebut mencapai titik didihnya. Proses pendidihan semakin lama air mendidih, maka gelembung-gelembung air yang terdapat di dalam panci tersebut akan semakin banyak. Buih air atau gelembung-gelembung air ini tercipta karena ia bergerak cepat dan dapat ke permukaan dan melepaskan diri dari permukaan air sehingga terjadi penguapan. Mengapa gelombang-gelombang air ikut terjadi? Karena adanya perpindahan kalor sehingga menyebabkan air yang berada pada dasar panci akan naik ke permukaan menjadi uap air. Sekarang kita lihat airnya masih mendidih. Kita coba turunkan suhu airnya dengan mematikan kompornya.
Nah, kita lihat bahwa gelombang-gelombang atau buih-buih air akan menghilang. Hal ini membuktikan bahwa uap air hanya tercipta pada saat gelombang-gelombang buih-buih air tersebut ada. Dari peristiwa atau percobaan ini dapat saya simpulkan bahwa ketika suhu diturunkan, maka gelembung-gelembung air atau buih-buih air di permukaan air tersebut akan menghilang. Hal ini membuktikan bahwa pada proses pendidihan uap air hanya akan tercipta ketika terjadinya gelembung-gelembung air pada saat air tersebut mencapai titik didihnya. I tried so hard.